Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur sehingga kita sampai pada malam ke-24 Ramadan. Esok nggak ada yang tahu. Semoga kita masih diberi umur sampai Ramadan selanjutnya, Ramadan tahun depan, dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, qala Allah Ta'ala, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, kita semua tahu Ar-Rahman artinya yang maha pengasih. Tentang surat ini, Ar-Rahman keseluruhannya adalah surat Makkiyah yang berarti diturunkan di Mekah. Dalilnya apa? Dan dikatakan juga Ar-Rahman ini turun setelah surat Al-Furqan. Dalilnya adalah ada pada surat Al-Furqan ini. Dalam surat Al-Furqan disebutkan, wa idza qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa mar-rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada yang maha pengasih, mereka menjawab, siapakah yang maha pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau perintahkan kepada kami? Dan mereka makin jauh dari kebenaran. Ini adalah bentuk pengingkaran kaum kafir musyrikin kepada Islam dan kepada Nabi Muhammad. Tapi bukan berarti pada saat ayat ini turun mereka tidak tahu tentang Ar-Rahman. Mereka sudah tahu bahwa Allah itu Maha Pencipta, akan tetapi mereka tidak suka dengan nama Ar-Rahman. Dan peristiwa turunnya ayat ini terjadi di Mekah. Maka bisa kita simpulkan bahwa Ar-Rahman adalah surat Makkiyah atas turunnya setelah ayat ini. Kemudian apa yang menjadi dalil lagi bahwa Ar-Rahman itu adalah keseluruhannya surat Makkiyah? Ar-Rahman adalah surat yang pertama kali dibacakan oleh sahabat secara jahar, secara terang-terangan. Ar-Rahman ini adalah surat yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an di sekitaran Ka'bah. Dan ketika selesai membacakan surat Ar-Rahman itu, Abdullah bin Mas'ud dihajar sampai jatuh terkapar. Dan dia tetap membaca surat Ar-Rahman. Ini juga menjadi dasar bahwa Ar-Rahman surat Makkiyah, karena Abdullah bin Mas'ud membaca surat Ar-Rahman ini di sekitaran Ka'bah. Kemudian Ar-Rahman adalah artinya yang maha pengasih. Ar-Rahman dan Ar-Rahim selalu disandingkan bersebelahan di dalam Quran. Contohnya dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Padahal lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah sama, yaitu Ra, Ha, dan Mim. Tapi kenapa dibedakan? Maka ada makna tersembunyi dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Ada kaulan. Kaul yang pertama, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang mencakup kepada seluruh makhluknya, seluruh makhluk hidup dan benda mati, seluruh umat Islam dan umat non-Muslim. Sedangkan Ar-Rahim itu hanya rahmat Allah yang khusus pada orang-orang beriman saja. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Jadi Ar-Rahman ini secara umum dan Ar-Rahim itu khusus kepada orang mukmin.
Dan pendapat yang kedua dikatakan Ar-Rahman itu, ini pendapat Ibnu Qayyim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah sama-sama sifat zatiyah. Ar-Rahman adalah sifat kasih sayang yang agung, sementara Ar-Rahim adalah bentuk dari kasih sayang tersebut. Dari kedua nama tersebut, dan surat Ar-Rahman juga merepresentasikan kepada kita bahwa kasih sayang Allah itu begitu luas gitu. Tapi ada di Boston di Amerika seorang muslimah, dia itu murtad. Dia dengan bangganya bilang kepada Syekh Numan Ali Khan, "Syekh, saya murtad." Kemudian Syekh itu berkata, "Kenapa kamu murtad?" "Saya murtad karena surat Ar-Rahman." Gimana? Apa yang dilakukan surat Ar-Rahman sampai buat kamu murtad gitu kan? Kenapa kok bisa kamu baca surat Ar-Rahman tapi bukannya nambah iman malah keluar dari Islam, malah lockout. Kemudian kata muslimah itu, bagaimana bisa Allah memulai surat Ar-Rahman dengan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang sangat mencintai hambanya, mengajarkan kita segalanya. Tapi di tengah-tengah surat, Allah mendeskripsikan Jahannam dengan seburuk-buruknya deskripsi. Allah mendeskripsikan Jahannam yang kalau dibikin film surat Ar-Rahman itu, mungkin rate-nya itu R plus itu. Saking buruknya deskripsi Ar-Rahman, saking buruknya deskripsi Jahannam dalam surat Ar-Rahman. Bagaimana bisa Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya, dan Allah juga menyiksa hamba-hambanya. Kemudian saya itu terjadi obrolan panjang yang pada intinya saya itu bilang gini, iya, dalam surat Ar-Rahman deskripsi Jahannam adalah seburuk-buruknya deskripsi dalam Quran. Di sana orang-orang itu direbus di air yang mendidih sampai meleleh, direbus. Kemudian orang-orang yang direbus itu melihat ke sebelah mereka ada orang yang disiksa dengan api, dibakar dengan api. Saking panasnya air yang mendidih orang-orang tersebut, mereka sampai berprasangka, siapa tahu api ini lebih mending panasnya daripada air ini. Akhirnya mereka pindah, lari berbondong-bondong pindah ke api yang terbakar. Enggak, ternyata apinya itu lebih panas. Akhirnya mereka balik lagi ke air. Mereka nggak kuat lagi. Mereka pindah lagi nih ke api. Akhirnya mereka bolak-balik di antara dua azab itu. Azab air yang mendidih dan azab yang api. Mereka sangat-sangat tersiksa gitu. Mereka sangat-sangat kapok banget. Intinya, dan mereka nggak mati-mati, jadi tersiksaannya itu infinity gitu. Dideskripsikan dalam surat Ar-Rahman tuh begini, sampai membuat kita semua takut gitu. Separah itukah Jahannam gitu kan? Itu buat lo takut nggak sih? Gue takut terhadap deskripsi yang ditulis Allah, difirmankan Allah dalam surat Ar-Rahman. Semua orang juga takut dengan deskripsi itu kan. Kemudian ketika kita takut dengan deskripsi itu, Allah berfirman di ayat selanjutnya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan kepada siapa saja yang takut terhadap Tuhannya, maka Allah janjikan 2 surga. Jadi seluruh poin dari ketakutan yang Allah deskripsikan dalam surat Ar-Rahman adalah untuk menjamin kita 2 surga. Kita udah cukup takut, kita takut dengan deskripsi itu, maka Allah jamin 2 surga. Itulah bukti rahmat Allah dalam surat Ar-Rahman yang gak akan bisa kita
dapati maknanya kecuali dengan membacanya secara full dan mentadaburinya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya ucapkan, saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.